Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulus Zaman Mulyadin dari kelas PAI 1C. Di sini saya akan memenuhi sebuah tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Sacha Suhendi, MAG. Yang pertama, Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan ibnu Harb ibnu Umayyah. Ibunya bernama Hindun binti Utbah ibnu Robi'ah ibnu Abdi Syam ibnu Abdi Manaf. Muawiyah lahir di kota Mekah pada tahun 607 Masehi. Beliau memeluk agama Islam pada usia 23 tahun ketika Futuh Mekah pada tahun 8 Hijriah bersama tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Penamaan dinasti Umayyah berasal dari kata Umayyah ibni Abi Syam ibni Abdi Manaf. Umayyah merupakan salah satu tokoh pada zaman jahiliyah yang kemuliaan dan kedudukannya sebanding dengan pamannya, yakni Hashim ibnu Abdi Manaf. Dinasti Umayyah beribu kota di Damaskus. Syria merupakan awal mula munculnya negara Islam yang berbentuk monarki, yakni turun-temurun, dan pemerintahannya bersifat otokratis, yakni kekuasaan yang tidak terbilang. Dinasti Umayyah berlangsung 90 tahun dan memiliki khalifah yang terdiri dari 14. Ke-14 orang tersebut bisa dikatakan yang sangat berhasil dan sukses, yakni Muawiyah, Abdul Malik, dan Hisham yang sebagai administrator kelas 1. Pemerintahannya mengandung praktik-praktik pemerintahan dari Persia dan Yunani. Dinasti Umayyah memiliki sistem Arabisasi atau pengaraban. Nah, di antara sistem politik Arabisasi yaitu yang pertama, seluruh pemerintahannya itu dan kekuasaannya itu dipegang penuh oleh bangsa Arab. Yang kedua, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi dari seluruh negara. Dan yang ketiga, tentara-tentara yang ada pada dinasti Umayyah itu harus orang Arab. Administrasi pemerintahan pada dinasti Umayyah ada 5. Yang pertama, organisasi politik. Yang kedua, organisasi tata usaha negara. Yang ketiga, organisasi keuangan ataupun ekonomi. Yang keempat, organisasi ketentaraan. Dan yang kelima, organisasi kehakiman. Adapun pencapaian ataupun yang diraih oleh dinasti Umayyah, yang pertama pembukuan ilmu, yang kedua pembidangan ilmu, yang ketiga arsitektur sipil, dan yang keempat ataupun yang terakhir yakni arsitektur masjid. Kemudian adapun beberapa faktor kehancuran dari dinasti Umayyah, yang pertama yakni kaum Khawarij selalu menyerang dinasti Umayyah. Kemudian yang kedua, Syiah selalu melakukan perlawanan kepada dinasti Umayyah. Dan yang ketiganya, adanya pertentangan ataupun kesalahpahaman yang menjadikan sebuah peperangan antara Arab dari utara dan Arab dari selatan. Yang kedua, dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah, yang nama lengkapnya adalah Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas.
Beliau lahir di kota Humaimah pada tahun 104 Hijriah dan meninggal di kota Hashimiyah pada bulan Zulhijjah tahun 136 Hijriah. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena penguasa dari dinasti ini merupakan keturunan dari Abbas, yakni paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah memiliki pemerintahan yang memiliki konsep khilafah yang teokratis yang menggantikan negara sekuler, yakni dinasti Umayyah. Kemudian dinasti Abbasiyah memiliki perbedaan daripada dinasti Umayyah karena dinasti Abbasiyah itu lebih kepada konsep internasional dibandingkan dengan dinasti Umayyah yang memiliki konsep Arabisasi. Adapun beberapa faktor kemajuan yang diraih oleh dinasti Abbasiyah. Yang pertama, sistem politiknya tidak terpacu kepada bangsa Arab, melainkan kepada orang Persia ataupun non-Arab. Yang kedua, para khalifah itu lebih mendukung kepada ilmu pengetahuan. Dan yang ketiganya itu yakni sistem pemerintahan atau ibu kotanya dipindahkan ke Baghdad yang lebih kondisinya lebih enak dari yang sebelumnya. Nah, kemudian adapun ilmu pengetahuan yang pada saat itu dikembangkan dan dicapai oleh dinasti Abbasiyah. Yang pertama ilmu tafsir, yang kedua ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih dan usul fikih, kemudian lughahnya itu bahasanya bahasa Arab, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada juga ilmu pengetahuan di bidang sains. Yang pertama ada ilmu kedokteran, yang kedua ilmu astronomi, ilmu biologi, ilmu kimia, matematika, dan banyak yang lainnya juga, yang menimbulkan ataupun munculkan sebuah tokoh-tokoh inspiratif dari ilmuwan. Yang pertama ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, ada Ar-Razi, dan masih banyak yang lainnya. Adapun yang melatar belakangi kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah, yang pertama lemahnya khalifah, yang kedua persaingan antar bangsa, yang ketiga kemerosotan ekonomi ataupun banyak terjadi kekurangan dalam segi ekonomi, dan yang terakhir adanya konflik keagamaan. Itulah beberapa faktor yang melatar belakangi kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, Islam di Andalusia. Andalusia sudah terkenal sejak dikuasai oleh Yunani, kemudian dikuasai oleh bangsa Romawi pada abad ke-5 Masehi. Bangsa Vandal menguasai. Sejak saat itu daerah itu dikenal dengan Vandalusia, dan bangsa Arab menyebutnya Andalusia. Andalusia pada saat itu dikuasai oleh raja terakhir, yaitu Roderick. Nah, kemudian pada saat itu Raja Roderick memerintahkan pemerintahannya dengan sewenang-wenang, sehingga ada salah satu keluarganya, yakni Ratu Ceuta, yang memiliki dendam kepada beliau, sehingga meminta bantuan terhadap tentara-tentara Islam. Masuknya Islam ke Andalusia tidak terlepas dari ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh dinasti Umayyah yang menyebarluaskan wilayahnya ke daerah barat, terutama pada Khalifah Al-Walid ibnu Abdul Malik. Ibnu Naisir sebagai gubernur dari Afrika Utara sudah menguasai bagian wilayah barat kecuali Sabta
yang memiliki pemerintahannya itu di bawah Bizantium. Dalam penyebarluasan Islam ke Andalusia ada beberapa tokoh yang sangat berjasa pada saat itu. Yang pertama ada Tariq ibnu Abdul Malik, yang kedua ada Tariq ibnu Yazid, dan yang ketiga yang terakhir ada Musa ibnu Nusair. Kemajuan Islam di Andalusia dimulai sejak adanya ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, yang mendirikan sebuah masjid di Cordoba dan mendirikan sekolah-sekolah besar di Andalusia. Adapun ilmu pengetahuan yang diraih ataupun yang telah dicapai pada saat itu, yang pertama ada ilmu hadis, yang kedua ada ilmu tafsir, yang ketiganya ada ilmu tasawuf, kemudian ada ilmu filsafat, ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu kedokteran, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada faktor-faktor penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia. Yang pertama adanya konflik antara agama Islam dengan Kristen. Yang kedua tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiganya kesulitan ekonomi. Yang keempat tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Dan yang terakhir adanya keterpencilan. Yang keempat, dinasti-dinasti kecil. Yang pertama, dinasti Aglabiyah. Dinasti Aglabiyah didirikan oleh Ibrahim ibnu Aglab ibnu Salim, yang merupakan seorang pejabat Khurasan pada militer Abbasiyah. Adanya dinasti Aglabiyah bermula pada penyerahan kekuasaan Harun ar-Rasyid kepada Ibrahim ibnu Aglab atas provinsi Ifriqiyah dalam rangka menghadapi dinasti Idrisiyah. Khalifah yang ada pada dinasti Aglabiyah kurang lebihnya ada 11 orang. Kemudian dinasti Aglabiyah ada yang mengatakan yaitu ekspansi peperangan yang terjadi ataupun dalam penyebarluasan Islam yang meliputi sebuah peperangan di antara pulau ke pulau ataupun dari pantai ke pantai. Adapun kemajuan ataupun yang diraih pada dinasti Aglabiyah dari sektor perekonomian, yakni pertanian yang mencapai kurang lebihnya banyak dari gandum, kurma, dan lain-lain. Kemudian adapun faktor kemunduran yang terjadi pada dinasti Aglabiyah, yang pertama lemahnya kekuasaan, yang kedua lunturnya solidaritas, runtuhnya solidaritas antar sesama, dan yang terakhir kurangnya dalam saling mempercayai satu dengan yang lainnya. Yang kedua, dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi, putra Husain ibnu Ahmad ibnu Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ismail ibnu Za'far As-Sadiq. Kemajuan yang terjadi ataupun yang dicapai oleh dinasti Fatimiyah yakni mendirikan Masjid Al-Azhar yang berfungsi sebagai tempat pengkajian Islam dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sering dipakai oleh golongan Syiah dan Sunni. Adapun khalifah yang menjabat pada saat itu kurang lebihnya ada 14 orang. Lalu dinasti Fatimiyah berlangsung selama 262 tahun. Adapun yang melatar belakangi mundurnya
atau hancurnya dinasti Fatimiyah yaitu adanya penyerangan dari Nuruddin Al-Zanki kepada dinasti Fatimiyah yang dibantu oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang merupakan tentara yang mengalahkan tentara Salib. Yang ketiga, dinasti Ayyubiyah yang berkuasa di Mesir yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang menggantikan dinasti Fatimiyah pada tahun 1171 Masehi. Adapun kemajuan yang dicapai pada dinasti Ayyubiyah yaitu terlebih utama pada bidang pendidikan. Banyak mendirikan sebuah madrasah-madrasah, tempat perkuliahan, lembaga-lembaga keilmuan, bahkan mendirikan masjid yang di dalamnya sudah difasilitasi oleh beberapa ulama karena bisa dikatakan sebagai tempat pembelajaran untuk melakukan sebuah ataupun untuk pembelajaran sebuah teologi dan hukum. Kemudian dinasti Ayyubiyah berlangsung kurang lebih 79 tahun dan memiliki khalifah kurang lebihnya itu ada 9. Yang kelima, 3 kerajaan besar. Yang pertama yakni Turki Utsmani. Turki Utsmani didirikan oleh Utsman Ibnu Ertugrul dan selanjutnya pemerintahannya dilanjutkan oleh 36 sultan keturunannya. 4 sultan yang paling terkenal yakni Muhammad II, Bayezid II, Salim I, dan Sulaiman II. Adapun faktor kemajuan yang dapat diraih oleh Turki Utsmani, yang pertama mendirikan sebuah lembaga kemiliteran yang bernama Jenisari. Yang kedua, sistem pemerintahannya yaitu feodal yang meniru dari kerajaan Bizantium. Kemudian memiliki konsep yang itu kesultanan, yakni kesultanan lebih tinggi baik dari agama, politik, dan juga pemerintahannya. Kemudian sistem intelektual, yakni adanya surat kabar, 2 surat kabar, dan juga adanya bahasa dan sastra. Adapun faktor kehancuran dan kemunduran kerajaan Turki Utsmani baik dari segi internal maupun eksternal. Kalau dari segi internal yaitu luasnya sebuah kekuasaan, kemudian heterogenisme penduduk, kemudian lemahnya kekuasaan, kemudian adanya budaya pungli. Kemudian untuk faktor eksternal, yang pertama banyaknya kemajuan teknologi dari barat, dan yang kedua terjadinya gerakan nasionalisme. Yang kedua, dinasti Safawi. Dinasti Safawi didirikan oleh Safi al-Din yang merupakan keturunan dari Musa al-Kazim yang menurutnya adalah imam ketujuh Syiah Isna Asy'ari. Adapun Isna Asy'ariyah, adapun kemajuan yang terdapat pada dinasti ini yaitu yang pertama mendirikan masjid sebanyak 162, yang kedua mendirikan 48 perguruan tinggi, dan yang terakhirnya yaitu mendirikan 273 pemandian umum. Nah, itulah salah satu beberapa kemajuan yang diraih oleh dinasti Safawi.
Kemudian faktor kemunduran dan kehancuran dinasti Safawi yaitu adanya kekerasan dan penganiayaan terhadap ulama Sunni yang memaksakan ulama Sunni harus mengikuti ataupun mempercayai atau masuk ke dalam golongan atau ajaran Syiah. Yang ketiga, dinasti Mughal. Dinasti Mughal didirikan oleh Babur. Sebelumnya adanya konflik yang terjadi antara Ibrahim Lodi dengan Jahiruddin Babur. Kemudian Ibrahim Lodi meninggal karena terbunuh. Jadi kekuasaannya dipindahkan kepada Jahiruddin Babur, dan Baburlah yang menjadi sebuah pendiri dari dinasti Mughal ini. Adapun kemajuan yang diraih oleh dinasti Mughal salah satunya yaitu dalam bidang perekonomian. Yang pertama dari pertanian, perkebunan dan juga pertambangan yang akan diekspor ke daerah-daerah Afrika, Asia, bahkan ke Asia Tenggara. Kemudian adapun faktor kehancuran yang terjadi pada dinasti Mughal ini, yang pertama terjadinya stagnasi, kemudian yang kedua pemerintahan yang dilakukan pada masa itu melalui pendekatannya itu terlalu kasar, kemudian yang terakhir mungkin pada saat itu pemimpin dinasti Mughal kurang memahami dalam arti kepemimpinan yang menjadikan hancurnya dinasti Mughal ini. Perkembangan dunia Islam pada abad 19, 20 dan 21. Abad 19 merupakan abad kemajuan kolonialisme barat yang melanda belahan-belahan dunia Islam. Penetrasi kolonialisme barat melibatkan negara-negara Eropa yang berkembang sangat pesat. Bahkan dunia Islam tidak hanya dipecah-pecah, namun dunia Islam menjadi sebuah buronan baik dari politik maupun ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internalnya, yang pertama, abad ke-17 Islam sudah mulai terjadi kemunduran. Kemudian yang keduanya, pemikiran tradisional itu berkembang di negara Islam. Kemudian faktor eksternalnya, pemikiran rasional berkembang di barat. Bahkan teknologi dan instalasi di negara barat berkembang sangat pesat. Perkembangan dunia Islam pada abad ke-20. Islam pada abad ke-20 dikatakan sebagai pembaharuan yang sangat modern, di mana pada saat ini Islam mengalami, pada saat abad ke-20 itu Islam mengalami pengajuan ataupun pembaharuan yang sangat modern. Bisa dikatakan kemajuan Islam itu bisa disebut dengan kemunduran barat. Mengapa? Karena pada saat itu Islam disebut mundur karena bangsa barat mengalami ataupun meniru beberapa sistem konsep yang ada pada dunia Islam. Kemudian untuk sekarang modern terhadap Islam disebut sebagai pembaharuan yang sangat modern, karena pada saat ini pada abad ke-20 itu Islam, dunia Islam sudah mulai menyadari bahwa adanya tindakan kolonialisme barat yang menindas dan meniru berbagai konsep yang telah dunia Islam lakukan. Oleh karena itu, pada saat abad ke-20 Islam mengalami tetapi memperlakukan
pembaharuan yang secara mendetail untuk mengoreksi apa saja yang telah ditiru dan memperbarui semua konsep sistem di dunia Islam. Kemudian pada abad ke-21 Islam mengalami modernisasi yang mana pada saat itu lebih mencakup dengan mendetail dan juga lebih signifikan, karena melihat dari sejarah-sejarah sebelumnya, dinamika sejarah sangat mempengaruhi terhadap perkembangan zaman pada abad ke-21 hingga sekarang. Oleh karena itu, ada juga beberapa golongan ataupun perkembangan pada abad ke-21. Bisa dikatakan isu dunia Islam dengan globalisasi, yang mana dunia barat bisa dikatakan lebih berkembang, bahkan banyak kebudayaan-kebudayaan di dunia barat yang mempengaruhi kepada perkembangan dunia Islam. Oleh karena itu, jikalau kita mengikuti hal tersebut, ambil yang baiknya dan jangan ditiru yang buruknya. Kemudian ada pula Islam dari segi politik. Nah, mungkin dari segi politik ini banyak yang mengalami perpecahan, karena dari satu pendapat ke pendapat yang lainnya tidak adanya kesepakatan, dan malah menjadi sebuah konflik yang mana terjadinya problem ataupun konflik pada permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan secara musyawarah, karena pada dasarnya konsensus pada abad ke-21 ini sudah mengalami kekurangan, yang mana masyarakat ataupun dari segi dunia Islam sendiri kurang memahami akan adanya musyawarah, ataupun tidak mempelajari ataupun tidak mengambil hikmah dari sejarah dinamika peradaban-peradaban pada masa sebelumnya. Yang terakhir, masuknya Islam ke Indonesia. Pada awalnya Islam masuk ke Indonesia yaitu melalui jalur perdagangan, yang mana pedagang Gujarat itu masuk ke Indonesia. Kemudian Arab dan Persia mengikutinya. Kemudian ada pun jalur-jalur masuk Islam ke Indonesia ataupun beberapa hal yang melatar belakangi masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adanya jalur perdagangan. Kemudian yang kedua adanya jalur perkawinan. Mengapa? Karena pada saat itu pedagang-pedagang yang dari luar Indonesia masuk ke Indonesia karena perjalanan yang begitu jauh, mereka mengikuti jalur perkawinan yang mana untuk dapat tinggal menetap di wilayah Indonesia. Kemudian ada jalur pendidikan, ada jalur politik, ada jalur kesenian dan budaya, dan yang terakhir ada jalur tasawuf. Nah, bagaimana pada saat itu adanya akulturasi budaya, yang mana wilayah Islam Islam masuk ke Indonesia membawa sebuah kebudayaan, yang mana pada saat itu yang terjadi adalah corak-corak kerajaan yang seperti itu. Kemudian ada pula beberapa teori yang masuk pada penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat, kemudian yang kedua ada teori Mekah, yang ketiga ada teori Persia, dan yang terakhir ada teori Cina. Nah, mungkin dari kesekian kalinya Islam masuk di Indonesia, yang mempelopori Islam masuk ke Indonesia pada dasarnya adalah melewati jalur perdagangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.